Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indo Pernamasari dari lokal B25 dengan nomor absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul penulisan unsur serapan. Sebelum saya memulai tentang penulisan unsur serapan, saya ingin memberikan pengertian terlebih dahulu tentang kata serapan. Di sini kata serapan itu merupakan kata yang berasal dari kata pungutan atau kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakainya secara umum. Jadi kata serapan ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada adopsi. Adopsi di sini adalah proses penyerapan kosakata asing tanpa mengubah ejaan. Contohnya kata data. Data itu berasal dari bahasa Latin yang artinya data. Nah, di mana proses penyerapannya kosakata asingnya ini tetap sama dengan ejaannya, tidak mengubah apapun. Dari cara pengucapan, dari penulisan itu tetap sama. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi adalah proses penyerapan kosakata asing dengan perubahan ejaan atau pelafalan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya kata bisnis dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kalian lihat, dalam bahasa Indonesia bisnisnya seperti apa. Dan yang dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris, kata penulisan bisnisnya adalah business. Jadi penyebutannya pun ada perbedaan sedikit dalam bahasa Indonesia dan penulisannya juga berbeda. Yang ketiga adalah terjemah. Nah, terjemah di sini adalah penyerapan kosakata asing dalam mengambil konsep dasar bahasa asalnya kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Contohnya dalam bahasa asing adalah download. Nah, download itu kan dalam bahasa Indonesia kita mengunduh. Artinya mengunduh sebuah video. Biasanya kita melakukan download ini di dalam sebuah video. Mendownload file, artinya mengunduh file kayak gitu. Yang keempat adalah kreasi. Kreasi ini adalah hampir sama dengan serapan terjemah, tetapi kata serapan kreasi ini tidak harus sama bentuknya dengan kata asalnya. Jadi sama dengan terjemah, tetapi tidak, kreasi ini memiliki perbedaan. Artinya tidak harus sama bentuknya dengan kata asalnya. Contohnya dalam bahasa Inggris efektif, dalam bahasa Indonesianya adalah berhasil guna. Jadi seperti itulah contohnya. Bisa kalian lihat di dalam materi. Yang ketiga adalah unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Jadi unsur serapan dalam bahasa Indonesia itu ada unsur yang belum sepenuhnya terserap di dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing, seperti kata de facto. De facto dalam penulisannya tetap seperti itu, dan cara pengucapannya dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Sama ketika kita mengucapkan dalam bahasa Inggris. Sama seperti itu. Yang kedua adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan. Dalam hal ini, penyerapan ini diusahakan agar ejaannya diubah sepenuhnya, sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contohnya adalah kata action, di mana dalam bahasa asing itu menggunakan kosakata yang hurufnya itu sign double. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu menggunakan ketika C double bertemu E dan I maka menjadi KS. Maka dalam bahasa Indonesia pengucapan action ini menjadi aksen. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Bisa kita lihat dari penyerapannya tadi ada dua. Kata asing yang belum dapat diserap dan kata asing yang penulisan dan pengucapannya itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi sampai di sini presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idaliani dari lokal B25. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemakaian Tanda Baca.
Pemakaian tanda baca merupakan salah satu simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, atau perasa dalam sebuah bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan suatu struktur atau organisasi dalam sebuah tulisan, dan juga intonasi atau jeda yang dapat diamati sewaktu-waktu pembacaan. Pemakaian tanda baca memang terkesan sepele, namun jika tidak tepat maka makna dari sebuah kalimat bisa berubah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui sebuah tanda baca. Di sini saya akan membahas tanda baca yang sering kita pakai, yaitu yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat atau bisa juga untuk gelar sarjana, contohnya seperti SPD. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat, contohnya seperti ibu pergi ke pasar membeli celana, koma, baju, koma, tas, koma, dan lain-lain. Yang ketiga, tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada suatu kalimat pertanyaan. Contohnya seperti, apakah kamu sudah makan? Contoh lain, apakah ada yang bisa saya bantu? Yang terakhir, tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan untuk membatasi keterangan, contohnya dalam sebuah laporan, contohnya nama titik dua, tempat tanggal lahir titik dua, dan alamat titik dua. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ahmad Paujan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 26A, absen nomor 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Penulisan Unsur Serapan. A. Pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang kemudian diintegrasikan menjadi bahasa Indonesia dan diterima pemakaiannya secara umum. Adapun maksud diintegrasikan adalah diperbaharui menjadi bahasa Indonesia yang baku. Kata serapan sendiri telah banyak digunakan masyarakat Indonesia. Mereka berpendapat bahwa menggunakan kata-kata serapan adalah suatu hal yang terpelajar, gaul, dan modern. Baik, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Dilihat dari level penyerapannya, ada 3 macam kata serapan. Yang pertama, kata asing yang sudah dipertahankan karena satu kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. 2. Kata asing yang dipertahankan karena sifat penulisan pengucapannya masih mengikuti cara asing, seperti knock-out dan knock-down. 3. Kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan, seperti asal kata komputer menjadi komputer. C. Proses-proses kata serapan. 1. Adopsi. Adopsi adalah proses penyerapannya tanpa mengubah apapun, di mana ejaan makna masih sama persis dengan bahasa aslinya. Contoh kata komputer menjadi komputer. C. Proses-proses kata serapan. 1. Adopsi. Adopsi adalah proses penyerapannya tanpa mengubah apapun, di mana ejaan makna masih sama persis dengan bahasa aslinya. Contohnya helm, bank, plaza, dan data. 2. Adaptasi. Adaptasi adalah proses perubahannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, asal kata organization menjadi organisasi, university menjadi universitas. 3. Translasi. Translasi atau penerjemahan adalah proses perubahannya melalui penerjemahan. Contohnya, Bunita sering memperbaharui aplikasi dalam ponselnya. Kalimat asing yaitu upgrade. 4. Kreasi. Kreasi adalah proses penyerapannya
atau konsep dasarnya masih sama dengan sinonimnya. Contohnya, setiap membeli barang, perhatikanlah kode batang yang tertera di dalam istilah serapan kreasi, yaitu kode batang. Sedangkan istilah asing yang dikreasikan yaitu barcode. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.